Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Oke, memandangkan hari ini hari Minggu, saya tak dapat pergi melawat kamu orang, so saya akan baca firman Tuhan sebagai renungan bagi kita. Sebelum itu, mari kita berdoa, bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan syurga, pada saat ini ya Tuhan, saya ingin menyerahkan setiap pribadi anak-anak Tuhan yang sempat bersama mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan, mari berkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Walaupun kami tidak bertemu, saya percaya Tuhan Yesus Engkau bersama kami. Engkau ada di dalam pembacaan renungan firman Tuhan pada hari ini. Tolong kami ya Tuhan Yesus, beri kami tenang, beri kami hati yang mau ya Tuhan dibentuk, diberi kesadaran ya Tuhan, bagaimana kami harus hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong setiap pribadi kami Tuhan, dari awal hingga berakhir pembacaan firman Tuhan, nama-Mu dimulia diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Oke, saya membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Roma. Mari kita semua baca renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Saya akan baca garis yang hitam, hidup oleh roh. Oke. Roma dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus, dia katakan demikian. Ayat 1, Roma pasal 1 ayat pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Oke, tidak ada penghukuman bagi kita sesuai dengan firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Oke ya. Yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saya mau mengingatkan kita apakah kehidupan menurut daging. Yang pertama, daging kita memiliki keinginan, dia mau yang senang, dia mau yang daging kita ini adalah memperhatikan dan dia ingin memuaskan keinginan manusiawi kita lah. Banyak keinginan kita, termasuk minum, merokok, tidak menjaga mata kita kan. Mata kita sebenarnya dia katakan nanti kita akan lihat tentang keberadaan daging kita yang berdosa ini. Oke, kita lihat di sana juga dalam firman Tuhan ini dia katakan Paulus memberitahu kita bahwa kehidupan rohani, kebebasan dari hukuman, kemenangan atas dosa. Apabila kita hidup dalam roh tuh tadi, kita akan mengalami kemenangan atas dosa, bukan lagi di dalam daging. Kita dibebaskan dari kuasa dosa dan tuntutan dan dituntun kepada pemuliaan terakhir dalam Kristus. Inilah kehidupan Kristen yang normal di bawah persediaan sepenuhnya dari Injil. Dia mengingatkan kita supaya kita menerima dan mengikuti pimpinan roh. Tuhan mau kita dipimpin oleh roh. Kalau kita Tuhan mengatakan kita harus memikirkan perkara yang di atas, bukan yang ada di dunia. Karena kedagingan kita ini dia lebih kepada apa yang ada di dunia. Tapi roh itu dia selalu memikirkan sesuatu yang roh, yang sesuatu kita akan lihat di sini dia katakan roh yang memberi hidup ini ialah kuasa dan hidup mengatur
dan menggiatkan dari Roh Kudus yang bekerja dalam hati orang percaya. Oke, ada Roh Kudus yang berbicara dalam hati kamu dan saya, ya, yang percaya kepada Tuhan. Dia kata Roh Kudus memasuki kehidupan orang berdosa dan membebaskan mereka dari kuasa dosa. Oke. Ini bukan usaha kita tetapi pekerjaan Roh Kudus. Karena itu saya dorong kita supaya tetap percaya, beriman, dan memikirkan perkara yang roh. Hukum roh kini bekerja secara leluasa pada saat orang percaya menyerahkan diri dan menaati roh. Oke, kita kena taati roh. Mereka mendapat kekuatan baru yang bekerja di dalam dirinya. Oke, ada kekuatan baru, suatu kuasa yang memungkinkan mereka mengatasi dosa. Oke, banyak kan kalau kamu sudah terima Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan, kamu akan mengalami sesuatu yang baru, sesuatu yang kamu tak lakukan dahulu, yang kamu tak pernah lakukan, tetapi itu yang kamu lakukan. Maksudnya di sini, dahulu saya juga memiliki banyak perkara-perkara dunia, keinginan-keinginan, tetapi setelah saya terima Tuhan, benda itu dia akan hilang. Oke, dia akan beransur-ansur, dia akan tidak ada lagi. Karena roh yang memimpin, karena roh yang berkuasa, itu yang memungkinkan yang tak dapat itu menjadi dapat. Oke. Hukum dosa dan hukum maut adalah kuasa dosa yang mengikat sehingga memperbudakkan manusia. Oke, kita manusia selagi kita daging ini memang kita diikat ataupun diperbudakkan. Oke. Ini keadaan yang menyedihkan kita lah. Tetapi Roh Kudus yang bekerja dalam orang percaya memungkinkan mereka hidup dengan benar, dianggap sebagai penggenapan moral Allah. Demikianlah pekerjaan kasih karunia dan ketaatan kepada hukum Allah tidak bertentangan. Oke. Hidup menurut daging, menurut roh, dia menceritakan di sini ya. Dia katakan, hidup menurut daging berarti menginginkan, dia kata memuaskan keinginan tabiat manusia yang berdosa, yang meliputi bukan saja kedursilaan seksual, perzinahan, kebencian, kepentingan diri sendiri, kemarahan dan sebagainya. Oke, dia katakan di sana dalam Galatia 5. Tetapi juga percabulan, pornografi, obat bius, kesenangan mental seperti sabu, benda-benda rokok apa semua itulah, adegan seksual dalam sandiwara, buku, TV, dan macam-macam yang telepon kita, perbuatan tabiat berdosa, itu yang dia katakan. Oke, hidup menurut roh sekali lagi dialah mencari tunduk kepada pimpinan roh dan kemampuan Roh Kudus memusatkan pikiran kepada hal-hal dari Allah. Oke, ini yang sangat penting lah untuk kamu dan saya, di mana kita akan melihat mustahil untuk mengikuti hukum daging dan pimpinan Roh Kudus saat yang bersamaan. Kita tahu kita ini sebenarnya berlawan. Ini daging, ini roh. Dia tidak dapat berjalan bersama. Oke? Dia, kalau kamu utamakan kedagingan kamu, roh kamu turun. Tapi kalau daging kamu, roh kamu yang naik, daging akan tunduk. Oke? So karena itu kamu harus tahu dan sadar bahwa kita berperang terus-menerus untuk mengutamakan ataupun memikirkan sesuatu yang daripada Tuhan, sehingga roh itu yang memberi kemenangan dan menundukkan kedagingan. So ini peperangan kita lah, ini sesuatu yang kita lakukan. Jikalau seseorang gagal melawan keinginan dosa dengan pertolongan roh dan sebaliknya hidup menurut hukum daging, ia menjadi musuh Allah, dia kata, dan dapat menanti kematian rohani yang kekal. Mereka yang terutama mengasihi dan memperhatikan hal-hal dari Allah dan hidup ini dapat mengharapkan hidup kekal dan hubungan dengan Allah. So kita harus mengasihi Tuhan. Minta Tuhan supaya kita ada hati untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Roh Allah itu ada diam di dalam kamu dan saya. Dan semua orang percaya sejak menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan memiliki Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Ingat, ada roh di dalam kita, yaitu roh Tuhan. Seperti yang saya selalu katakan kan. Dia katakan memang tubuh memang mati karena dosa. Karena dosa telah masuki aspek jasmani dan tubuh kita harus mati atau diubah. Akan tetapi karena Kristus ada di dalam diri kita, kita mengalami hidup roh. Ini yang dia katakan. Kenapa kita selalu berdoa, kenapa kita selalu baca firman Tuhan.
apalagi akhir-akhir zaman, akhir-akhir hidup kita sekarang ini, dalam keadaan dunia hari ini, berbagai masalah yang kita hadapi. Kita harus tahu bagaimana kita menjalani, bijak, macam mana kita, apapun yang terjadi kita tetap dekat dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan dan berdoa. Itu untuk kekuatan kamu, untuk kekuatan kita sendiri. Itu kita tak boleh tolong orang lain dalam roh dia, dalam iman dia. So kita kena kuat. Dia katakan di sana lagi, keinginan, dia kata, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kamu, tetapi jika orang yang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Kebenaran itu adalah Yesus sendirilah yang membenarkan kita. Dan jika roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini adalah usaha, ini adalah pekerjaan roh Tuhan sendiri yang memberikan kita kemampuan, memberi kita kesadaran. Banyak perkara yang kita harus belajar dalam hidup kita, Bapak Ibu. So jika kita lihat lagi, dia kata di sana, jadi ayat 12, 8 ayat 12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, bukan kepada daging, tapi hidup menurut daging, supaya hidup menurut daging. Dia kata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ingat sekali lagi bahwa kita ini adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Penderitaan kita di dunia hanya sementara. Ingat, dunia hanya sementara, kehidupan kekal ada dalam kerajaan surga. Mari kita lihat sekali lagi lah. Ayat 13 tadi dia katakan, karena dosa senantiasa berusaha untuk berkuasa atas kita. Sebelum saya berdoa, ingat sekali lagi, dosa senantiasa berusaha untuk mau berkuasa atas hidup kita. Dia kata, pertempuran rohani ini sekalipun diarah kepada iblis dan bala kekuatannya terutama terarah kepada nafsu, hawa nafsu kita ini, dia kata, dan keinginan tabiat berdosa. Dia kata, sebagai orang percaya kita harus sentiasa memutuskan apakah kita akan menyerah kepada keinginan dosa atau kepada tuntutan tabiat ilahi yang dalam kita. Ikut ambil bahagian. Ingat, ada dua suara dalam kita ini, satu kepada daging, satu kepada Tuhan. Suara yang baik ada dan yang tak baik ada. Dan dia katakan di sana, akibat kegagalan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh adalah kematian rohani dan hilangnya warisan dalam kerajaan Allah. Perkataan kamu akan mati berarti bahwa orang Kristen dapat berpindah dari kehidupan rohani kembali kepada kehidupan kematian rohani. Demikian hidup Allah yang diterima pada saat lahir baru dapat dipadam jika jiwa orang percaya menolak dan mematikan oleh roh perbuatan-perbuatan buruk tubuh. Ingat, kita kena berusaha setiap hari, kita kena bertobat setiap hari, meminta Tuhan beri pertolongan bagi kita. Semua kita ini adalah anak-anak Allah. Karena itu tak boleh kita jahat dengan siapa-siapa, tahu. So, mari kita lihat, mereka yang dipimpin oleh roh adalah anak-anak Allah. Inilah harapan, inilah doa kita supaya kita diberi pengertian lebih lagi, supaya kita hidup dipimpin oleh roh. Roh Kudus berdiam di dalam anak Allah supaya memimpinnya agar berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan firman Allah. Dia memimpin
terutama dengan dorongan-dorongan yang merupakan dorongan batinnya dan melakukan kehendak Allah dan matikan perbuatan buruk. Oke, dia katakan di sini dia roh itu yang memberi kita dorongan, oke, sesuatu keinginan yang baik, oke, yang menolong kita supaya kita tidak terus melakukan perkara yang tidak baik, oke. Jangan melakukan perkara yang tidak baik, kita harus melakukan perkara yang baik. Senantiasa selaras dengan Alkitab lah, oke. Dimaksudkan memberi pengarah dalam hidup ini. Roh Tuhan itu akan memberi arah, mengarahkan kehidupan kita. Keinginan berdosa dan keinginan dia katakan memperhatikan kesalahan dosa, standar kebenaran Kristus dan hukuman Allah terhadap kejahatan, mendorong orang percaya agar bertekun. Oke, ingat kalau kamu ada dorongan saat ini, dorongan ataupun keinginan untuk bertekun dalam iman, itulah pekerjaan Roh Kudus ya. Dan mengingatkan mereka mengenai dan dari iman pribadi Kristus. Menjadi lemah, semakin lemah, makin lama orang percaya melawan menaati dorongan Roh Kudus. Oke. Kita akan menjadi kuat apabila kita senantiasa taat kepada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus berbicara kepada kita, mari ambil keputusan menaati suara Roh Kudus. Karena lama-lama kalau kita selalu mengatakan tidak kepada Roh Kudus, suara itu tidak akan kedengaran. Oleh itu saya dorong kamu, kalau hari ini kamu mendengar suara Tuhan, untuk terus mengampuni, untuk terus mengasihi, untuk terus berubah menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menjadi terang, menjadi garam, ya itu akan membuatkan kamu lebih peka, oke? Lagi akan pekerjaan Roh Tuhan. Jangan kita meremehkan hal ini dalam hidup kita, oke? Dan dia katakan di sini jangan kita memberontak ya, memberontak ataupun keinginan yang membuatkan kita tidak mahulah seperti itu. Jangan kita biarkan itu. Oke, dorongan Roh Kudus datang kalau kita membaca firman Tuhan. Kalau kamu mau macam mana kamu sentiasa dikuatkan, dorongan itu datang apabila kamu membaca firman Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh, mendengar khotbah dan ajaran yang saleh, menjalankan pertanyaan roh, ataupun memperhatikan nasihat orang tua, pemimpin-pemimpin Kristen yang dapat diandalkan. So, ini yang kita belajar pada hari ini ya. Oke, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, Bapa dalam kerajaan syurga, anak-anak Tuhan-Mu telah mendengar ya Bapa pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau memampukan kami untuk hidup ya Tuhan sesuai dengan firman-Mu yang terdapat dalam Roma 8 ini. Beri kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk melawan keinginan daging kami, sehingga keinginan daging itu tunduk dan hati kami diarah ataupun dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Tolong setiap kami Tuhan, beri kekuatan, semangat baru, sukacita, kedamaian, kebahagiaan terus-menerus dalam kehidupan kami semua. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Oke, selamat hari Minggu.